ibadin. Ahmadu muji sapa ingsun. Ahmadu muji sapa ingsun tu ing Gusti Allah. Saya memuji kepada Allah. Memujinya karena apa? An wafaqa ay ajli taufiqi. An wafaqa karena yen tak maringi pitulung. Dari sini di syarahnya diterangkan an bi fathil hamzah, dibaca patah hamzahnya karena mentakdirkan lam. Ai an wafaqa. An wafaqa karena yen tak maringi pitulung. Karena yen tak maringi pitulung. Karena yen tak maringi pitulung sapa Allah. Karena yen tak maringi pitulung sapa Allah. Man aroda man ing wong aroda kang ngarepaken sapa Allah ing man. Man ing wong aroda kang ngarepaken sapa Allah ing man. Min ibadin ay taufiq ya. Man ing wong aroda kang ngarepaken sapa Allah ay taufiqahu. Ay taufiqahu min ibadin saking pira-pira hamba. Min ibadin saking pira-pira hamba. Saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala an wafaqa li ajli taufiqihi karena pertolongannya Allah terhadap orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah memberikan pertolongan itu adalah man aroda kepada hambanya yang Allah kehendaki. Memberikan pertolongan litafakuhi mari paham, litafakuhi mari tafakuh mari belajar, litafakuhi mari belajar. Fidini dalam agama, untuk belajar agama. Jadi hanya man aroda min ibadin, hanya orang-orang yang Allah kehendaki, ya, dikehendaki untuk diberi taufik, dikehendaki untuk diberi taufik atau pertolongan, yang belajar agama. Jadi yang belajar itu hanyalah orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya kalau belum dikehendaki ya orang itu akan kesulitan untuk belajar agama, akan susah. Nah, itu. Ala wifki muradihi ngatasi metuki. Ala wifki muradihi ngatasi metuki kang den karapaken Allah. Sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Wa usalli lan yunaken rahmat ta'zim sapa ingsun. Wa usallimu lan yunaken keselamatan sapa ingsun. Lan yunaken keselamatan sapa ingsun ala afdali khalqihi ngatas luwih utama makhluk Allah. Ing ngatas luwih utamane makhluk Allah sinten? Makhluk Allah yang paling afdal itu Muhammadin, rupane kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qaili ka sayyidil mursalina kang dadi sayyidil mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan. Sayyidil mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan, yang menjadi sayyidnya para utusan, pemimpin para utusan. Itu di sini Nabi adalah afdhalil khalqi, makhluk yang paling afdal, hatta dibandingkan dengan para malaikat. Itu yang lebih utama adalah kanjeng Nabi. Bahkan hatta dibandingkan dengan malaikat, Jibril tetap baginda Nabi yang lebih utama. Ya. Jadi kalau dibandingkan utama mana,
baginda Nabi dengan malaikat Jibril, jelas yang lebih utama adalah Kangjeng Nabi. Tapi kan malaikat Jibril gurunya Kangjeng Nabi yang mengantarkan wahyu kepada Kangjeng Nabi. Ya, malaikat Jibril itu betul yang mengantarkan. Jadi cuma yang mengantarkan. Seperti begini misalnya, ada kiriman berupa berlian, itu dikirimkan untuk yang terhormat Ustadz Taufik misalkan. Itu kira-kira yang hebat, yang mulia, sehingga mendapat kiriman permata ya, yang nilainya sangat mahal. Itu apakah tukang pos atau orang yang dapat kiriman kira-kiranya? Ya, orang yang dapat kiriman. Yang dapat kiriman wahyu siapa? Nabi. Yang mengirimkan wahyu siapa? Jadi mau yang mana, yang dapat kiriman atau yang menyampaikan kiriman? Nah, makanya hatta dibanding malaikat Jibril, baginda Nabi lebih utama. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna fa mil'ani shiqaqi wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna fa mil'ani shiqaqi wa afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal 'alal itlaqi secara mutlak ini dibandingkan dengan siapapun, sampai dibandingkan dengan surga ya, sampai dibandingkan dengan semua isi surga, sampai dibandingkan dengan malaikat, bahkan ru'usul malaikah, para pemimpin malaikat. Secara mutlak itu yang paling utama adalah Kangjeng Nabi, Nabi Yuna, Nabi kita semua. Famil anisyikok, maka hindarilah pertentangan, karena sudah sepakat, tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan. Gitu. Jadi baginda Nabi lah yang paling utama. Al-qaili, yang berkata mayyudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-qaili kangan dika mayyuridillahu ing dawuh mayyuridillahu, maknane man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge kuyuri ngarepaken sapa Allah Gusti Allah, iku yuri ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bi kelawan siman khairon ing bagus. Siapa orang yang menghendaki kepadanya menghendaki baik, Allah menghendaki kepada Mang Alan. Bang Alan kan naon ngaranna? Dahlan. Alan Unggul, bukan Dahlan. Mang Alan ya. Allah menghendaki man kepada Mang Dahlan, Mang Alan. Khairun menghendaki baik. Allah menghendaki kepada Mang Iman. Menghendaki apa? Khairun baik. Allah menghendaki kepada Mang Opi khairun baik. Maka kalau orang itu dikehendaki baik, maka yufaqihu, maka bakal minterakan sapa Allah, maka bakal minterakan sapa Allah ing siman fidini lah urusan agama. Kaligane belajar agama itu dimudahkan gitu ya. Mondo kaligane kuat, padahal rintangan, tantangan, halangan datang bertubi-tubi, tetapi Mang Alan kuat. Datang tanggal berapa? 20 harus datang, tanggal 27 sudah datang. Masuk pondok tanggal 28, 27 sudah nongkrong di pondok. Wah, itu dimudahkan sama Allah. Ya, subuh misalkan jam 4, 30. Jam 3 Mang Alan mah sudah bangun. Dimudahkan sama Allah. Dimampukan sama Allah, berarti orang itu diirodah baik oleh Allah. Ada kata di sini mampu mau apa? Si eta mah geuning hese, ngaji hese, diudahkeun hese, buah-buah eta mah calon pinar ka jahanam. Gitu. Mana mah ngaji gitu. Si eta mah obo we meuni khusyuk teh beunana. Ada bu, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi man yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberinya kepahaman di dalam urusan agama.
Mang Ajis teh Fathul Wahab ge apal kumaha Fathul Ijarah mah ya. Dia tinggal praktek gitu. Geus hafal halaman sabaraha bahkan kabayang praktekna gitu. Fathul Wahab apal, Fathul Mu'in apal, Fathul Qarib apal, kumaha Fathul Ijarah mah gitu. Komo matah tal Ijarah mah apal pisan gitu. Gitu. Eta jelema nu diirodah ku Allah baik maka akan diberi kepahaman dalam urusan agama. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kangjeng Nabi juga semoga salawat dan salam Allah curahkan, Allah limpahkan kepada keluarganya Kangjeng Nabi, kepada keluarga. Tahun keluarga teh nyata Bani Hashim jeung Bani Muthalib, tapi lamun dina makom doa yang dimaksud dengan Ali itu adalah setiap orang mukmin gitu kan, setiap orang mukmin. Jadi orangnya termasuk keluarga Nabi. Makanya kalau ada orang yang berdoa, ya Allah semoga rahmat dan salam Engkau curah limpahkan kepada baginda alam juga untuk keluarganya, nah kita termasuk kepada kategori keluarga, sehingga kita pun mendapatkan kiriman doa ya. Wa sahbihi lan sahabate Kangjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kangjeng Nabi, dan juga semoga teruntuk sahabatnya Kangjeng Nabi. Muddata zikri zakirina ilm mangsa elinya pira-pira wong kang eling, wasahwil ghafilina lan lalina pira-pira wong kang lali, wasahwil ghafilina lan lalina pira-pira wong kang lali. Muddata zikri zakin lemang sana elingnya pira-pira wong kang eling, wasahwil ghafilina lan elingnya dapat lan lalina pira-pira wong kang lali. Pada saat orang-orang yang ingat, pada saat ingatnya orang-orang yang ingat, dan pada saat lupanya orang-orang yang lupa. Wa ba'du lan lam sawise maca basmalah hamdalah shalawat lan salam ala man dzukira. Hadza utawi iki kang hadir ing dalam ati musannif. Hadza utawi iki kang hadir ing dalam atine musannif. Iku kitabun kitab, iku kitabun kitab bi ghayatil ikhtisar ing dalam kategori ringkas, bi ghayatil ikhtisar ing dalam kategori ringkas. Ini adalah kitab yang sangat, goya itu sangat ya, bi ghayatil ikhtisar yang sangat ringkas, sudah ringkas ditambah dengan kata-kata sangat, jadi sangat ringkas pisan ya kitab ya. Tapi engke timbul pertanyaan, kalau kitab ini sudah sangat ringkas, berarti sudah tidak bisa diringkas lagi dong gitu kan. Ya gitu. Apa yang dimaksud dengan ikhtisar, mukhtasar? Mukhtasar itu adalah maqalla lafzuhu wa kasura ma'nahu, lafaz yang memang ringkas tetapi maknanya luas. Okay. Wa tahdzib bilang katoge bersih, bersih, sudah dibersihkan dari kalam-kalam yang kurang penting atau yang kurang perlu. Jadi sudah dibersihkan, jadi sudah diedit gitu ya. Wadatu nyelehakan sapa ingsun, wadatu nyelehakan sapa ingsun hu ing kitab. Wadatu nyelehakan sapa ingsun ing kitab, saya menyusun kitab ini ya. Alal kitabi nyarahi ngatasé kitab. Alal kitabi ngatas nyarahi ngatasé kitab al musamma kang den arani. Ini adalah kitab yang sangat ringkas dan sangat bersih. Aku menyusunnya, kitab ini, kitab syarah ini, al-kitabi mensyarahi sebuah kitab al-musamma kang den arani, yang dinamakan bitakrib, kelawan kitab takrib.
Jadi ada sebuah kitab itu bernama kitab Takrib, yang mana kitab Takrib itu merupakan kitab yang sangat masyhur ya, kalau zaman sekarang yang sangat viral ya. Sangat masyhur sekali ya, sampai hampir tidak ada seorang santri pun yang tidak mengaji kitab Takrib ya. Kalau ada santri yang tidak ngaji kitab Takrib berarti bukan santri. Hampir semua santri di dunia ini pasti mengalami mengaji kitab Takrib ya, sampai sudah berapa kali khatam Takrib gitu kan. Nah, ini kitab yang sangat masyhur ini saya syarahi dengan kitab ini ya, jadi kitab ini merupakan syarah bagi sebuah kitab yang bernama Takrib. Lihat tabi'an supaya ngalap manfaat, lihat tabi'an supaya ngalap manfaat di kelawan kitab. Lihat tabi'an supaya ngalap manfaat di kelawan kitab soal muhtaju wong kang butuh. Soal muhtaju wong kang butuh, supaya kitab ini bermanfaat, berguna bagi orang yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan? Minal mubtadiin, saking pira-pira wong kang ngawiti belajar. Minal mubtadiin, saking pira-pira wong kang ngawiti belajar. Dari orang-orang yang tingkat ibtida, yang tingkat pemula. Karena orang yang tingkat pemula mah ya itu memorinya masih kosong, maka perlu ada penjelasan-penjelasan ya. Maka kitab Takrib ini saya kasih penjelas, saya kasih syarah. Nah, ini syarah yang kita itu namanya syarah daripada kitab Takrib, agar berguna, bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dari kalangan santri-santri pemula ya. Li furu'i syariat, maring pira-pira cabang syariat wa dini lan agama. Maring pira-pira cabang syariat wa dini lan agama, bagi orang-orang yang pertama kali belajar ilmu syariat atau ilmu agama. Waliyakuna, nomor kedua. Jadi yang pertama, tujuan beliau mengarang kitab syarah agar kitab ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dari para pemula yang pertama kali atau yang baru belajar ilmu syariat. Yang nomor kedua, waliyakuna wasilatan linajati. Waliyakuna lan drapon yen ta'ana opo Takrib opo syarah kitab. Waliyakuna lan drapon yen ta'ana opo yasi kitab atau syarah, dan agar kitab syarah ini iku wasilatan, jadi wasilah, jadi jembatan, jadi cukang lantaran, jadi wasilah. Wasilah apa? Linajati ai sababan, wasilah jadi sebab linajati maring selamat ta ingsun, linajati maring selamat ta ingsun yaumaddin, ing dalam dina agama, menjadi wasilah selamatnya saya di hari agama gitu ya. Wasilatan dari wasilah linajati maring selamat ingsun yaumaddin ilam dina agama. Dan mudah-mudahan kitab syarah ini, kata pengarang, bisa menjadi wasilah. Apa wasilah itu? Aisababan, menjadi sebab selamatnya saya di hari kiamat, di hari agama, di hari pembalasan. Itu nama lain daripada hari kiamat atau hari pembalasan, hari kiamat, hari agama ya. Dia apa kata tulis? Yaumul jazai, yaumul qiyamati, yaumuddini. Itu sama maksudnya, adalah hari kiamat, hari pembalasan, hari agama. Wa naf'an ay nafi'an, lan kang bermanfaat. Yang nomor ketiga, semoga kitab ini bisa bermanfaat li'ibadihi maring piro-piro hambane Allah, li'ibadihi maring piro-piro hambane Allah. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Naf'an ini masdar bimana isim fa'il. Kita kitab alfiyah wa masdarun munakkarun halayaqa bikasratin baghtatan zaidun tola. Masdarun munakkarun halayaqa
fi kasratin kabal tatan jaidun tola menang masdar terbuat tina isim tina boleh hal terbuat daripada masdar seperti bagtatan ay baghitan wa naf'an ay nafi'an lan kang bermanfaat li ibadi maring pira-pira ibade maring pira-pira hambane siapa? Hambane Allah al muslimina kang Islam. Yang nomor ketiga, mudah-mudahan kitab saya ini, kitab syarah ini adalah nafi'an bermanfaat bagi hamba-hamba yang muslim. Jadi latar belakang beliau mengarang kitab syarah pertama lian tabi'a bihil muhtaju minal ayo lanjutkan lian tabi'a bihil muhtaju minal mubtadiina kitab agar bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dari santri-santri yang baru belajar ilmu syariat. Nomor kedua, waliyakuna wasilatan linajati yaumat dini. Yang nomor kedua, semoga menjadi wasilah, menjadi sebab selamatnya saya di hari kiamat. Nomor ketiga, wa naf'an nafi'an li'ibadihil muslimin, dan semoga bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang muslim. Nah itulah latar belakang pengarang menyusun kitab ini. Siapa pengarangnya? Tadi itu yang namanya panjang, Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Syamsuddin alam lakabnya, Abu Abdillah alam kunyahnya, Muhammad bin Qasim alam. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu saat temene Gusti Allah mangga. Annahu saat temene Gusti Allah monggo. Ini boleh dua macam. Kalau annahu bitakdiri lam. Kalau dibaca annahu dengan cara mentakdirkan lam. Kalau dibaca innahu ya dijadikan istinaf, jumlah istinaf. Apa istinaf itu? Permulaan. Anau karena saat temene Allah. Lamun dibaca anau. Mata kudu apal ilmu nahu. Ilmu nahu singkat tahu. Ilmu saraf nasi nyerap. Ilmu balaghah sing lekoh. Ilmu mantik sing kapetik. Tuh santri mau waktu nganggur. Ya, Mang Sarunya Jaya nama Mang Saru teh tong sok wih gitu. Ada nu nyaho cuk saha supir angkot ge apaleun. Innahu boleh juga dibaca innahu, jumlah istinaf. Innahu sa temene Gusti Allah. Iku sami'un zat kang ngerungu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar. Boleh. Annahu karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar. Jadi boleh innahu. Jadi jumlah istinafan. Boleh juga annahu mentakdirkan lam. Iku sami'un zat kang ngrungu doa ibadi, doa pira-pira hambane. Allah adalah zat yang maha mendengar. Ini sami'un, balik lagi tuh. Sami'un itu adalah syagot mubalaghah. Syagot mubalaghah itu syagot yang menunjukkan mana sangat atau mana banyak. Adapun jumlah wazan daripada syagot mubalaghah ada 5. Fa'alun aw mifalun aw fa'ulu fikan ratin anfa'ilin badilu fayas tahiku malahu min amalin wa fi fa'ilin qallaza wa fa'ili iku sang datang ngerumu atau datang midangan doa ibadi, doa pira-pira hambane Allah. Wa qaribun lan datang para mujibun turkang yumbadani. Mujibun turkang yumbadani. Wa man lan utawi sapa wonge.
Wa man lan utai sapa wong iku qasada naja sapa man ing Allah. Siapa orang yang bermaksud kepada Allah, atau siapa orang yang Allah menjadi maksud atau tujuannya, ya. Kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita, punya usaha, kita bermaksud kepada Allah supaya Allah mensukseskan bisnis kita. Nah, ketika kita ini bermaksud kepada Allah atau menjadikan Allah sebagai tujuan kita, maka la yakhibu wa man lan utus sebagai qasada najat sapa siman ing Allah la yakhibu maka ora tuna sapa siman, maka dia tidak akan sia-sia. Wa idza sa'ala lan nalikane jal takon ka ing sampean sapa ibadi pira-pira hamba ingsun ani saking sun fa ini mangka sata maisun iku qaribun zat kang parek. Ketika bertanya kepadamu ya asyrafal khalqi, ibadi hamba-hamba aku bertanya kepada engkau wahai asyrafal khalqi, makhluk yang paling mulia, maka katakanlah fa inni qarib, bahwasanya aku adalah zat yang maha dekat. Kamu sedang ngaji, Allah tahu tidak? Tahu. Allah sedang belajar, kamu sedang belajar, Allah tahu? Tahu. Kamu sedang bersedih, Allah tahu? Tahu. Kamu sedang gembira, Allah tahu? Tahu. Karena dekat. Nah, jangan Allah lah, gede bahasanya, bukan Allah. Iman sama alat berdekatan enggak? Berdekatan. Iman nulis alat tahu enggak? Tahu. Iman duduk alat tahu enggak? Tahu. Iman pakai baju apa tuh? Lurik kotak-kotak alat tahu enggak? Dibalikkan ayeuna. Alat pakai baju hijau iman tahu? Alat bawa pulpen iman tahu? Warna hijau iman tahu? Tahu, karena yang dekat itu pasti tahu. Okay. Bangsa Mahadi misalkan pakai kopiahnya mirip Bang Isa tahu? Langsung dibetulin. Tahu tidak? Tahu gitu. Karena dekat. Nah, Allah itu dekat. Fa ini qaribun, kata Allah, aku tuh dekat. Jadi kamu jangan galau lah gitu. Gak usah curhat di medsos lah, aku juga tahu. Dan itu medsos tidak akan memberikan solusi. Jangan kapulpen lenget dicari takut di medsos. Aduh, tong-tongan atau nasi gejol, cina pulpen aing dipaling gitu. Dan mau balik-balikan gitu ya. Terus minta ke Allah, ya Allah, kok pulpen saya hilang, semoga kau ganti atau kau kembalikan. Itu minta sama Allah. Fa ini qaribun, Allah maha dekat. Dan itu tuh harus dilatih. Keyakinan seperti itu harus dilatih. Allah maha dekat, Allah maha memberi solusi, Allah maha tahu. Terus kenapa kita kadang-kadang kalau punya problem ngomongnya ke orang dulu? Coba misalkan begini, yang berdekatan dengan iman itu siapa? Alan ya, Alan. Tiba-tiba iman punya problem, ceritanya itu sama orang yang jauh. Hilang pulpen misalkan di tempat pengajian, nanyanya sama orang Kalimantan misalnya. Kira-kira nyambung nggak? Itu namanya jaka sembung gawa golok. Gak nyambung, goblok itu. Kalau mau tanya jangan ke orang Kalimantan yang tidak kenal iman, tanya kepada siapa? Alan barangkali disimpan oleh Alan, dan barangkali Alan tahu. Bertanyalah kepada orang yang dekat, apalagi Allah ya. Jadi kalau memang kita meyakini Allah maha dekat, ketika kita punya keinginan sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa lam lan uluhana sapa sira annahu ing satemene kelakuan iku yujadu dan temu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ing dalam ya, ulangi lagi, fi ing dalam ba'di sebagian nusakhi pira-pira tuladan hadzal kitab ikilah kitab, di dalam sebagian nuskha atau teks kitab ini. Kitab ini kitab atau kitab takrib ya. Bi khairi khutbati lam liyane khutbahe hadzal kitab. Bi khairi khutbah lam liyane khutbah hadzal kitab, bahwa dalam sebagian teks mah cenah opo kang den atemu opo tasmiatu ngarani hadzal kitab.
Apa tasmiyatu ngarani hadzal kitab. Tarotan ilm saambalan bitakrib kelawan ngaran takrib, wa tarotan lan ing dalam ambalan kang one bi ghayatil ikhtisar kelawan ngaran ghayatul ikhtisar. Ini di dalam sebagian redaksi nama kitab ini katanya ada dua, ada takrib, ada ghayatul ikhtisar. Oke, jadi matan, kitab matan ya. Ada berapa namanya? Ada dua, satu takrib, dua ghayatul ikhtisar. Jadi dalam sebagian teks, dalam sebuah redaksi ada penjelasan bahwa kitab ini bernama takrib daripada qarraba yuqarribu takriban. Nomor dua, namanya itu adalah ghayatil ikhtisar. Apa artinya? Yang sangat ringkas. Nah, maka falidzalika, maka karena mengkon yujadu. Maka karena mengkon yujadu sama itu ngarani sapa insun ing hadzal kitab. Maka ngaran sapa insun hadal kitab bisma ini kelawan ngaran loro. Maka saya ulangi, sama itu maka ngaran sapa insun ing kitab atau ing syarah, maka ing syarah karena syarah. Bisma ini kelawan ngaran loro. Karena kitab matannya punya dua nama, satu takrib, kedua ghayatul ikhtisar. Ulangi deh. Karena kitab matannya itu punya dua nama, satu takrib, dua, maka sama itu bisma ini syarahnya pun aku namai dengan dua nama. Mana nama yang pertama? Ahaduhuma utawi salah sugine isma ini iku Fathul Qaribil Mujib fi syarhi al-Fadhi takrib. Fathul Qarib patah ayat tau fathan pathu oleh buka zat kang parek, oleh buka zat kang parek, al mujibi kang jumbadani, fi syarhi al fadhi takrib, di dalam syarah pira-pira lafaz takrib, pembuka zat yang maha dekat, yang maha memenuhi di dalam menjelaskan lafaz-lafaz takrib. Itu nama pertama ya. Nama kedua, wasanilan utai kang nomor lorone iku al qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Ucapan kang den pilih fi syarhi ghayatil ikhtisar ing dalam nyarahi kitab fi syarhi ghayatil ikhtisar, ilmu nyarahi kitab ghayatil ikhtisar. Qala ngandika sapa Syekh al Imam Abu Thayyib, qala ngandika sapa Syekh al Imam kang dadi imam pengarang matan Abu Thayyib, rupane Syekh Abu Thayyib, wa yastahiru lan masyhur sapa al Imam ayadun hale mali bi Abi Syuja kelawan ngarang Abi Syuja. Beliau termasyhur dengan nama Abi Syuja, padahal namanya adalah Imam Abu Thayyib. Masyhurna dikenal dengan nama Abi Syuja. Syihabil Millah, sama ya, namanya apa, alam lakob kang dadi obore agama. Jadi beliau itu bagikan obor di dalam agama, sehingga kalau merasa gelap, merasa kuekut di masalah agama, naroskeun mereka Syekh ya. Tinggal tanya kepada beliau. Syihabil milah kang dadi obore agama, wadini lan tegese agama. Ahmad rupana Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al Asbihani. Sako muga-muga nyiraman sapa Allah saroh ing kuburan Syekh. Semoga Allah menyirami kuburannya Syekh. Sabibar rahmah, sabibar rahmati kelawan siraman rahmat. Semoga Allah menyirami dengan siraman rahmat waridwanilan ridwan maka. Ini adalah Syekh Abi Syuja, pengarang daripada kitab Matan
takrib nama lengkapnya adalah Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Abbadani asy-Syafi'i. Eta arti lengkap masuk tulis. Qadi Abu Syuja Ahmad, di sini ada sudah ya. Qadi Abu Syuja Syihabul Millah Wadin Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Abbadani asy-Syafi'i, yang bangsa Abadan. Itu nama lengkapnya ya. Qadi Syihabul Millah Wadin Abu Thayyib Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Abbadani asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 433, wakila 434 tulisnya. Kapan beliau lahir? 433, jadi abad keempat lahirnya itu. Kemudian beliau meninggal pada tahun 593. Baru lahir tahun berapa? Hah? Iya, 2006 memang Sahru atau iya mah Abu Syuja. Iya, ya kesambung gak bagolok lagi. Mang Sahru, ini Abu Syuja tak lahir katanya tahun 2006. Kok masih muda ya? Ulangi lagi. Mang Sahru, bukan Mang Sahrunya nih. Tahun kelahiran si Abu Syuja tahun berapa? Ya, jangan lihat. Itu tahun 2006 lahirnya. Itu mau kelahiran Mang Sahru dari mana? 433, bukan 2006. Ada salah nyambung lagi. Mang Hidir, tahun berapa lahirnya si Abu Syuja? Bukan 2006, bukan. Oh. Ya. 2006, sekarang 2000. Berarti Mang Sahru sudah 30 tahun umur ya. Belum. Ya. Syekh Abu Syuja itu lahir pada tahun 433. Beliau meninggal tahun 593. Cingpang hitungkeun saha berapa umur beliau? Lahir 400, meninggal tahun 500. Berapa tahun umurnya? 160 tahun. Masya Allah, 160 tahun. Panjang sekali umurnya. Bahkan katanya tidak ada satupun anggota beliau yang cacat. Penglihatannya jelas. Tangannya juga masih bisa berfungsi. Kakinya masih berfungsi dengan normal. Padahal usia beliau sampai 160 tahun, yang luar biasa sekali. Lam yakhtalla law udwun min a'dha'ihi. Tidak ada satupun anggota-anggota yang cacat. Hanya ditanyakan, ya Syekh, apa nih kalau zaman sekarang mungkin jamunya ya sehingga engkau tetap kelihatan awet muda, anggota tubuhmu normal semua. Apa nih resepnya? Ya. Apa sih jamunya? Beliau mengatakan, ma'asaitullah bi'udwin minha. Aku belum pernah bermaksiat dengan menggunakan anggota-anggota tubuhku. Maka ketika Allah menjaganya, ketika aku menjaganya di masa kecil dari perbuatan maksiat, maka Allah pun menjaga aku ketika aku sudah dewasa. Jadi rahasianya itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi akhirnya semua anggota tubuhnya itu normal semua. Termasuk santri kalau pengen cerdas tidak. Ya, kalau pengen cerdas kuncinya adalah tarkul ma'asi. Jangan maksiat. Enggak, saya enggak pernah pacaran. Bukan pacaran aja maksiat itu. Tidak mengaji juga maksiat. Syakautu ila waqi'in su'ahibzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah ila yuda li'asi. Imam Syafi'i pernah curhat. Ini ada curhat di zaman salaf juga. Pernah curhat. Kepada siapa curhatnya? Di Instagram? Bukan. Zaman mana ada Instagram.
Di Facebook pace book? Bukan. Nah, di mana? Langsung curhatnya kepada gurunya. Apa yang beliau curhatkan, yang beliau keluhkan? Su'ahifzi, jeleknya apa? Hafalan. Wahai Syekh, bagaimana kok hafalan saya tiba-tiba menjadi jelek? Padahal Imam Syafi'i cerdas loh, tapi tiba-tiba hafalannya menjadi berkurang, menurun hafalannya. Apa ini? Kok bisa menjadi seperti ini? Maka Pak Arsyadani ila tarakil ma'asi, gurunya yang bernama Imam Waqi' memberikan petunjuk, tinggalkanlah maksiat, kata beliau. Kata gurunya, kamu harus meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, kemudian sang guru memberikan informasi, berita, kabar kepada saya, bi annal ilma nurun, ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pendosa. Ini perhatikan nih, ini misalkan bohlam, anggaplah ini bohlam ya. Kalau kita masukkan setrumnya ya, ada setrumnya, maka ini nyala nggak bohlamnya. Tapi kalau bohlam ini kita cat dengan cat hitam, cat lagi dengan cat hitam, atau kita tambah dengan aspal, kemudian cat dengan cat hitam, cahayanya kita nyalakan gitu ya. Setrumnya kita nyalakan, bercahaya kan, tapi kelihatan nggak cahayanya? Nggak kelihatan. Inilah gambar dosa. Ketika kita berdosa, satu kali berdosa, maka muncul noda hitam, nuqtatun sauda fil qalbi, akan muncullah noda hitam dalam hati. Dosanya bertambah, noda hitamnya pun bertambah. Dosanya tiap hari dan tidak ditaubati, maka akhirnya si hati kita ini akan penuh dengan ron, dengan noda-noda hitam, sehingga cahaya ilmu tidak akan kelihatan. Maka pantas kalau menghafalkan gelap terus, ngaji gelap terus, nggak ngerti. Orang lain kok cepat banget ya ngapalkannya, orang lain kok cepat banget ya pemahamannya, saya kok ngaji hawanya ngantuk terus, saya kok hafalannya nggak masuk terus. Maka kata Al-Ghazali, istafti qalbak, tanya diri kamu, dosa apa yang belum kau tobati? Nah, itu karena setiap dosa yang dilakukan oleh kita pasti akan membawa dampak negatif terhadap diri kita. Makanya di sini Syekh Abu Syuja 160 tahun tidak ada anggota yang cacat, karena selama itu pula beliau tidak pernah melaksanakan maksiat. Nah itu ya, jadi nama lengkap beliau adalah Syihabul Millah Waddin Abu Thayyib Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani al-Abbad al-Syafi'i, lahir 433, meninggal 593. Jadi usia beliau adalah 160 tahun. Kemudian ini, beliau ini tawallal wizarah, menjadi menteri, wakilah menjadi qadi ya, menjadi menteri wizarah itu pada tahun 447. Ya, jadi 433 lahir, 447 menjadi menteri. Usia muda banget ya, gitu ya. (17 tahun). Berarti usia berapa dia beliau menjadi menteri? Lahir 433. Beliau menjadi menteri usia 447. Berapa berarti usia? Di 447 itu menjadi menteri. Lahirnya 433. Usia berapa tahun? 14 tahun sudah jadi wizarah ya. Itu. Kemudian di antara kebiasaan beliau adalah kana la yakhruju min baiti hatta yusalliya. Beliau tidak keluar rumah kecuali beliau hatta yusalliya, melakukan salat terlebih dahulu. Jadi kalau mau keluar rumah, beliau melakukan salat. Kewaya kalau Al-Qur'ani ma'amkana. Setiap kali beliau keluar rumah, beliau membaca Quran semampunya. Ini kebiasaan yang terus berulang-ulang. Setiap akan keluar melakukan salat dan baca Al-Quran semampunya. Wala ta'khudhuhu fil haqqi laumata laim. Dan beliau
tidak termakan celaan orang-orang yang mencela. Selama beliau merasa benar, ya beliau tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela gitu ya. Kemudian lagi kebiasaan baik beliau mempunyai 10 pegawai. Asyratu anfarin yufarriquna 'alan nasi az-zakawat. Mempunyai 10 pegawai yang tujuannya adalah untuk membagi-bagikan zakat, infak, sedekah. Dan satu orang pegawai beliau amanahi uang senilai 120 alfa dinar. Jadi berapa? 120.000 dinar. Satu orang pegawainya beliau amanahi untuk dibagi-bagikan sebanyak 120.000 dinar. Nah, kemudian yang satu orang dikasih 120.000 dinar. Barang semuanya pegawainya ada berapa? Ada 10. Dan itu uang tersebut disuruh dibagi-bagikan secara umum, rata. Orang soleh dikasih, orang biasa dikasih, orang yang zuhud pun dikasih, semua dibagi secara rata. Itulah diantara akhlak daripada Imam Abu Syuja. Kemudian setelah beliau selesai pensiun dari jabatannya, kemudian beliau mukim di negara Madinah, karena beliau itu asalnya dari negara Basrah. Beliau mukim di negara Madinah. Apa yang beliau lakukan di Madinah? Yaknusul Masjid Syarif. Beliau itu menyapu Masjid Nabawi. Jadi tukang sapu, Muhammad, tong cicing, Jadi beliau itu punya kebiasaan menjadi pasapon, tukang sapu di Masjid Syarif. Waya pursul husura, dan beliau mengamparkan karpet-karpet, menyalakan lampu, dan itu beliau lakukan sampai salah seorang khodim kamarnya Rasulullah, khodim hujrahnya Rasulullah meninggal. Setelah salah satu di antara khodim kamarnya Rasulullah meninggal, baru kemudian tugasnya itu dipegang oleh beliau. Jadi akhirnya beliau kemudian berpindah tugasnya menjadi khodim hujrah syarifah ya. Dan beliau melakukan hal itu, mengabdi ya, khidmat di hujrah syarifah ini ilaan mata, sampai beliau meninggal dunia. Jadi pada tahun 593 meninggalnya hijrah itu. Dan beliau dimakamkan di Masjid Allazi Banau Inda Babi Jibril, yang beliau bangun di samping pintu Jibril alaihissalam. Pintu Jibril itu adalah Allazi yanzilu minhu Jibril, ini pintu di mana malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menyirami kuburannya dengan siraman rahmat dan keridhaan. Wa askanalan muga-muga manggonakan sapa Allahu ing syekh a'la faradisil jinan ing luih luhur-luhure pira-pira surga firdaus. A'la faradisil jinani ing luih luhur-luhure pira-pira surga firdaus. Dan semoga Allah menempatkannya di surga firdaus yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.